Halo, apa kabar? Saya Sunarif dari Forum News Network. Saya seperti biasa bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, aksi Israel melakukan pembantaian ini makin menjadi ya, tidak hanya di Palestina, tapi mereka juga sudah mulai menyerbu Lebanon. Ini bahkan sampai Yaman juga, Houthi ini juga diserang oleh Israel. Korban terbarunya yang ini saya kira sangat mengejutkan adalah pemimpin Hizbullah, Syekh Nasrullah ini, dan ratusan pejuangnya itu tewas akibat serangan Israel ke Lebanon. Dan sebagai reaksi dunia, delegasi Indonesia kemarin dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama dengan puluhan delegasi negara lain tuh melakukan walkout ketika maksud saya ketika Perdana Menteri Israel Netanyahu menyampaikan pidatonya di PBB. Tentu kita punya kepentingan dengan apa yang sedang terjadi di Palestina itu. Bukan karena soal ideologi, juga bukan karena soal posisi Indonesia di dalam kapasitas untuk ikut terlibat penyelesaian damai di wilayah itu. Tetapi kita mau coba mungkin melihat satu keadaan dunia yang sedang tumbuh di dalam kecemasan global. Ada kecemasan ekologi, tapi juga ada kecemasan pemusnahan manusia. Kita mungkin menganggap bahwa genosida sedang berlangsung di Palestina itu, karena ada satu bangsa yang merasa unggul terhadap bangsa yang lain. Tapi kita juga bisa tempatkan itu sebagai satu problem, sebetulnya problem internal dari satu sistem yang dari awal kita mau baca dua kekuatan yang sama-sama kuat, sama-sama pinter, Israel dan Palestina itu otak-otaknya yang bagus, ambisi-ambisinya juga kira-kira setara. Tetapi yang terjadi sekarang adalah semacam ujian bagi sejarah dunia. Apakah akan ada perang dunia ketiga? Dimulai dari krisis di Palestina, di Eropa, lalu ketegangan di Indo-Pasifik misalnya. Jadi kita mau membaca sejarah sebetulnya secara lebih longitudinal. Karena kalau kita pelajari apa yang kita sebut sebagai problem-problem perkelahian atau pertentangan sejarah, sering dianggap bahwa kendati kemampuan manusia secara rasional untuk menyelesaikan konflik itu sudah dibekali dengan para diplomat kita di seluruh dunia, orang berupaya untuk nyari perdamaian dengan melalui forum PBB, semua resolusi sudah dilakukan. Tetapi kalau kita balik pada krisis di Palestina itu seolah-olah kita diingatkan bahwa itu memang sejarah yang udah panjang berabad-abad sebetulnya. Tetapi sekali lagi masalah-masalah ini mungkin kita lihat sebagai nasib dari planet, bahwa planet kita atau kita bikin saja semacam refleksi aksiologi, refleksi tentang nilai-nilai yang memungkinkan kita tumbuh di dalam satu optimisme bahwa dunia memang sedang ditata ulang. Kira-kira begitu kalau kita lihat dari sejarah panjang itu kan. Kita nggak bisa katakan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang harus merawat bumi. Manusia hanyalah bagian dari tibahnya sejarah dunia. Jadi kita manusia tuh ditulis di dalam sejarah yang tidak mungkin bisa kita lampaui itu. Jadi eskatologi, kalau kita mulai berpikir secara lebih filoteologi itu ada eskatos, ada eskaton, ada eskatologi, ada sesuatu di depan yang memang tidak mungkin kita kejar. Kita hanya bagian yang akan ditulis oleh sejarah dunia. Kira-kira itu refleksi pertama. Situasi di Timur Tengah, khususnya konflik Palestina dan Israel ini tampaknya eskalasinya sulit ini kalau diturunkan. Yang terjadi justru kian meningkat. Dan dunia memang harus terus menyaksikan konflik yang tidak berujung akibat arogansi Israel. Dan ini yang dikhawatirkan itu kan bisa merusak perdamaian dunia. Bahkan juga banyak yang menyatakan ini bisa saja memicu perang dunia ketiga. Tentu di dalamnya juga ada doktrin yang disebut civis pacem parabellum, kalau Anda ingin damai bersiaplah untuk perang. Jadi Palestina dituntun terus oleh prinsip realisme di dalam politik internasional yang dimulai misalnya oleh kalau kita sedikit masuk pada teorisasi oleh Hans Morgenthau yang menulis buku lama sekali buku itu, Politics Among Nations. Jadi di situ hendak diterangkan bahwa kekuatan-kekuatan dunia itu selalu ada di dalam ketegangan rasional. Artinya
ada ketegangan bisa berujung pada konflik, tetapi selalu ada rasionalitas untuk menyelesaikan itu. Tapi rasionalitasnya adalah soal penggunaan kekerasan. Jadi tumbuh semacam pikiran bahwa ya politik dunia itu pada akhirnya adalah ketegangan ideologi, boleh, konflik kelas boleh, tetapi penyelesaiannya pasti secara rasional adalah jumlah senjata yang bisa dipasang, jumlah pasukan yang bisa dikerahkan. Dan itu yang seringkali diukur berdasarkan postur kekuatan militer sebuah negara tuh. Nah, lebih dari itu, kita lihat ada versi lain, bukan sekedar Hans Morgenthau yang dipakai sebagai teori penyelesaian damai, yaitu dengan mengerahkan kekuatan, tapi juga dengan prinsip-prinsip perdamaian tuh. Waktu kita belajar dulu teori hubungan internasional, ada orang namanya Stanley Hoffman yang dituntun dengan paradigma yang sebaliknya, itu percakapan, perdamaian, kemampuan untuk melihat potensi perusakan itu akhirnya merusak planet. Itu mungkin yang bisa kita ungkapkan hari ini nih, bahwa kita sebetulnya dengan memproduksi perang juga sedang memusnahkan planet, karena jumlah karbonnya akan diterbitkan di situ tuh, jumlah energi akan dikuras dari mineral-mineral untuk membuat senjata-senjata pemusnah massal itu. Jadi semua kita ada di dalam upaya untuk membayangkan bahwa dunia ini seperti apa nanti itu. Nah, kita mau lihat satu prinsip yang dari dulu sudah mungkin dari awal abad ini sudah dideteksi bahwa akan ada perang nuklir tuh, bahwa dalam perang nuklir akan terjadi semacam absurditas, apa istilahnya itu, mutual assured destruction, MAD itu. Jadi apapun yang terjadi itu artinya yang kalah jadi arang, yang menang jadi abu, kira-kira begitu prinsipnya. Jadi kita mau lihat itu dari posisi realignment dunia tuh. Dunia sedang tumbuh dan konflik adalah hal yang tak terhindarkan tuh. Kita bisa terangkan itu dari sudut pandang filsafat perang atau Sun Tzu, dari filsafat perang Thucydides, atau yang paling modern kita bisa lihat misalnya bahwa sifat manusia memang adalah untuk mencari lawan, itu tesis-tesis dari orang semacam Carl Schmitt misalnya. Jadi kita mau lihat sebetulnya bukan karena teori itu bisa menyumbang pada perdamaian, bukan, tetapi peta dunia ini mesti kita baca juga secara teoritis. Itu pentingnya Indonesia mungkin mulai mengembangkan kemampuan menganalisis secara teoritis, bersama dengan itu mencoba untuk jadi juru damai, karena Indonesia harusnya mengekspor prinsip-prinsip perdamaian. Jadi kemampuan-kemampuan ini yang saya kira diperlukan untuk diterangkan pada publik Indonesia yang kadang-kala malas untuk belajar tentang politik dunia. Nah, sekarang kita bicara posisi Indonesia, Bung Rocky. Secara konsisten ini kalau kita lihat di bawah Menlu Retno Marsudi ini, posisi Indonesia itu selalu frontal menghadapi Israel ini, dan Menlu Retno ini saya cermati tidak segan untuk bicara lantang ya dalam forum-forum dunia itu. Ya, reaksi Indonesia pasti akan anti kekerasan tuh. Dan dalam soal hubungan Israel dan Palestina, tentu kita berpihak pada Palestina, bukan karena mayoritas umat Muslim Indonesia itu berpihak pada Palestina, tetapi ada rasionalitas di belakang cara kita melihat bahwa Israel betul-betul ingin melenyapkan tetangganya tuh atas dasar, kan politik Israel itu selalu didasarkan pada perluasan wilayah. Bertahan artinya memperluas wilayah, land for peace gitu. Kalau mau damai maka tanah saya ini tidak boleh dibagi-bagi. Kira-kira itu filosofi yang ditanamkan sejak gerakan Zionis berubah menjadi gerakan fasistis dari setelah Perang Dunia Kedua terutama tuh. Jadi kita mau lihat bagaimana Israel mendalilkan politiknya itu pada prinsip penguasaan tanah, dan dicarikan argumen jauh sampai ke zaman Abraham. Jadi sebetulnya jauh sekali kita mesti lihat itu bagaimana konflik ideologi itu menetap di dalam politik, tetapi konflik of vision itu menetap dalam sejarah. Nah, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang mengupayakan perdamaian dunia. Itulah pesan konstitusi kita, kan, berupaya masuk dalam cara untuk mendamaikan dunia. Jadi sekali lagi, kemampuan kita sebagai bangsa harus dimulai dengan kapasitas kita untuk menunjukkan bahwa kita negara demokratis tuh. Kan kalau kita mau menyumbang teori atau menyumbang paradigma atau menyumbang bahkan kekuatan untuk jadi juru damai, itu harus dimulai dengan kapasitas kita sendiri, bahwa Indonesia memang punya
prinsip politik luar negeri yang berorientasi pada perdamaian, punya prinsip untuk menghasilkan keadilan sosial, punya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, semua itu mesti diperlihatkan dulu di Indonesia supaya dunia tahu bahwa Indonesia punya semacam moral standing untuk masuk di dalam upaya resolusi, upaya untuk conflict resolution. Dan kelihatannya Indonesia akan dipanggil di dalam keadaan itu karena soal tadi bahwa Indonesia tetap impact-nya akan masuk ke Indonesia karena dimensi agama pasti tidak mungkin tercegah untuk jadi faktor di dalam upaya Indonesia ikut serta di dalam perdamaian dunia. Jadi sekali lagi kemampuan ini yang akan kita lihat nanti pada presiden baru, bagaimana diplomasi kita terhadap Israel, itu artinya juga terkait dengan proksi kita dengan Amerika. Kan semua ini sesuatu yang digumpalkan di dalam kemarahan tetapi mesti diurai dengan akal pikiran. Artinya sebenarnya dengan mengambil peran dalam masalah Palestina, kita itu sebenarnya juga sedang berkontribusi ya, bukan hanya dalam perdamaian dunia, tapi juga dalam kelangsungan kehidupan dunia ini kan. Sayangnya kita ini kan sekarang ini lebih banyak disibukkan dengan pertengkaran di dalam negeri, sementara publik kita di Indonesia ini juga kelihatannya banyak yang tidak begitu tertarik dengan masalah-masalah geopolitik global. Mereka tidak menyadari bahwa apapun yang terjadi di belahan dunia lainnya itu akan juga berdampak terhadap Indonesia. Ya, ada saat kita fokus bertengkar soal-soal di dalam negeri, tetapi sebagai orang yang mampu untuk melihat lebih luas, harusnya kita atau para politisi yang saya maksud itu juga mampu untuk menghubungkan keadaan ketegangan global ini di dalam pengkondisian baru dunia yang akan berakibat pada Indonesia. Kan semua hal yang berlangsung di Palestina itu juga akan menyangkut cara Indonesia mengakses dan cara Indonesia memposisikan diri di dalam konflik-konflik superpower. Kan itu dasarnya. Jadi proksi-proksi ini yang disebut proxy war, apakah Indonesia punya orientasi ke Cina, kalau Cina pro Israel itu apa akibatnya, kalau Indonesia pergi mencari sumbangan dolar itu karena krisis ekonomi dalam negeri itu ke Amerika, itu artinya Amerika akan juga jadi tutor ideologi Indonesia. Kan semua itu mesti dibuka juga dalam percakapan talk show kan. Talk show kita seringkali berupaya untuk melihat Indonesia sekedar sebagai problem dirinya sendiri, nggak mau lihat Indonesia sebagai bagian dari sejarah dunia. Jadi kita mau terangkan satu kali bahwa negeri ini hanya disebut Indonesia kalau terlibat di dalam sejarah dunia. Nggak ada yang disebut sejarah Indonesia atau sejarah Amerika atau sejarah India, sejarah Inggris, semuanya adalah sejarah dunia tuh. Dan kalau kita berpikir lebih komprehensif lagi, semua catatan umat manusia itu sudah ditentukan untuk dicatat dalam sejarah, yaitu sejarah alam semesta, sejarah planet yang bahkan tidak mungkin kita ubah tuh. Jadi kita ada di dalam keterangan-keterangan akademis, dalam keterangan teoritis, dalam keterangan argumentatif. Semua itu adalah upaya untuk membangun semacam kemampuan menganalisis keadaan dunia yang sebetulnya adalah sejarah yang sedang kita tulis. Jadi kita diam atau kita aktif di dalam proses perdamaian di Palestina, kita apapun posisi kita, mau aktif atau pasif, kita akan dicatat oleh sejarah dunia yang nggak mungkin kita hapus tuh. Jadi posisi-posisi strategis ini yang saya anggap, saya usulkan supaya diperluaslah pembicaraan tentang nasib planet ini, nasib ekologi dari perang, terutama dalam rangka menerangkan pada generasi baru nanti bahwa 2045 yang dimaksud sebagai bonus demografi juga adalah partisipasi kita di dalam sejarah dunia, partisipasi kita di dalam forum-forum internasional. Jadi generasi Indonesia akan dituntun menjadi bonus demografi kalau dia punya bonus akal pikiran, dia punya bonus kemampuan teoritis, punya bonus kemampuan akademis. Nah, itu pentingnya berpikir, dan berpikir hanya disebut berpikir kalau ada pertemuan pikiran. Jadi sekali lagi semua pertemuan pikiran dan pertukaran pikiran dan pertengkaran pikiran biarkan hidup di dalam Republik. Terima kasih Bung Rocky. Salam Akal Sehat Indonesia.